Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohri Panisipatu, Stambuk F23118075. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Saat ini saya sedang mengikuti mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan yang memiliki bobot 4 SKS dan saya berada pada semester 6. Tujuan dan manfaat mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan. Mata kuliah ini mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan memiliki banyak manfaat penting. Pertama, mahasiswa belajar mengenali dan mengelola resiko bencana, baik alami maupun buatan manusia, serta mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. Kedua, mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam merencanakan infrastruktur dan tata ruang yang lebih tahan bencana, termasuk penggunaan lahan yang bijak dan sistem peringatan dini. PIP Untat, Kajian Lingkungan Hidup, visi Universitas Tadulako sendiri yaitu menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Kemudian misinya pertama itu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan iptek berwawasan lingkungan hidup. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. Yang keempat dan yang terakhir, menyelenggarakan reformasi, birokrasi, dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Kaitannya PIP Untat dengan mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan, yaitu mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan berperan penting dalam pendidikan tentang lingkungan hidup di Universitas Tadulako. Melalui kurikulum ini, mahasiswa dipersiapkan untuk menghadapi tingkat lingkungan yang dengan pendekatan yang hislotik. Mencakup analisis risiko, mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya memperkuat pemahaman teoritis tetapi juga aplikasi praktis dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup sendiri itu lingkungan hidup adalah sesuatu di sekitar makhluk hidup yang mempengaruhi kehidupannya, termasuk unsur biotik seperti tumbuhan dan hewan, dan abiotik seperti air dan tanah. Lingkungan hidup perlu dijaga dan dilestarikan untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti polusi dan deforestasi. Bencana, pengertian bencana sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengacu dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak fisiologis. Keterkaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup sendiri itu, bencana dan kerusakan lingkungan memiliki kriteria yang sangat erat. Bencana dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan kerusakan lingkungan hidup dapat meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, meningkatkan risiko bencana. Oleh karena itu, penting untuk menjaga lingkungan agar dapat mengurangi risiko bencana alam dan maupun non-alam. Pendidikan lingkungan memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana lingkungan hidup.
Departemen Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana serta program-program lainnya seperti Nasia Ramah Lingkungan, Nasia Tanggung Bencana, dan workshop kebencanaan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan menghadapi bencana. Contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yang bisa memicu bencana seperti penebangan hutan dan aktivitas manusia di dalam hutan yang seperti pembakaran hutan, pencemaran sungai, tanah dan udara menyebabkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan penyakit kronis. Proses alam seperti letusan gunung api dan tsunami juga menyebabkan kerusakan ekosistem yang berdampak pada kerusakan infrastruktur, hilangnya harta benda, kematian, dan hewan, serta perubahan iklim. Pencegahan bencana lingkungan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi, pendidikan lingkungan, pengelolaan limbah, penegakan peraturan dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehab rekon bencana. Mengelola limbah beton yang banyak tersebar di Kota Palu pada tahap rehab rekon rencana merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan. Contohnya, pengumpulan limbah beton, yang mana limbah beton yang tersebar di Kota Palu harus segera dikumpulkan dan dibawa ke lokasi yang sesuai untuk pengolahan lebih lanjut. Pengumpulan limbah beton dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat yang sesuai seperti truk dan pengangkut limbah beton. Kemudian pengolahan limbah beton yang dikumpulkan harus diolah lagi menjadi bahan bangunan yang dapat digunakan kembali. Contohnya adalah mengolah limbah beton menjadi agregat kasar yang dapat digunakan sebagai bahan utama beton berat. Penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak lingkungan hidup. Contohnya adalah penggunaan teknologi yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang tepat dapat membantu mengurangi dampak bencana lingkungan hidup. Contohnya adalah pengumpulan sampah yang tersebar di Kota Palu dan menggunakannya untuk membuat bahan bangunan lainnya. Pendidikan lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam mencegah dan mengurangi risiko bencana lingkungan hidup. Contohnya adalah memberikan pendidikan lingkungan kepada masyarakat di Kota Palu tentang pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi limbah beton. Penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi dampak bencana lingkungan hidup. Contohnya adalah penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak berkelanjutan. Pengolahan air limbah juga dapat membantu mengurangi dampak bencana lingkungan hidup. Contohnya adalah pengolahan limbah air menjadi air bersih yang siap pakai dengan menggunakan metode aerasi. Untuk limbah drum dan ban bekas dapat digunakan kembali sebagai bahan bangunan lainnya. Contohnya adalah pengolahan limbah drum menjadi kursi dan meja yang fungsional dan mengolah limbah ban menjadi pot untuk menanam tanaman. Dan juga penggunaan teknologi daur ulang dapat membantu mengurangi dampak bencana lingkungan hidup. Contohnya adalah mengolah limbah beton menjadi agregat kasar yang dapat digunakan sebagai bahan utama beton berat. Lanjut, apa yang harus dilakukan ke depan untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana dan dampak negatif kerusakan lingkungan hidup? Untuk mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta kerusakan lingkungan, beberapa langkah yang dapat dilakukan yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan limbah pabrik, serta menerapkan
tracering untuk mengurangi erosi, menerapkan prinsip 4R, reduce, reusir, recycle, replant, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Hemat air dan energi, serta menanam pohon untuk mengurangi erosi. Mengenali potensi bencana, memahami prosedur mitigasi, dan melakukan latihan evakuasi secara rutin juga penting. Mengutamakan energi terbarukan, mendukung produk ramah lingkungan, menanam jutaan pohon, dan menurunkan emisi karbon merupakan langkah mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Aksi nyata seperti mengurangi plastik sekali pakai, mendukung produk ramah lingkungan, dan ikut serta dalam kegiatan pembersihan lingkungan dapat berkontribusi pada upaya ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.